A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatagani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Hakikat dari demokrasi. Makna demokrasi adalah kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kretein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintah rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititikberatkan dapat upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya. Demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi rakyat atau demokrasi proleter, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Menurut Al-Alamudi, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial.
Nilai moral demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu satu, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang tiga, mewujudkan rasa keadilan sosial. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita. Semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut. 1. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang berdemokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan sehat. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.